Tapi aku yakin kamu orang yang jujur. Makanya aku jelasin ini. Kamu hilang ingatan, anak. Spontan dia bertanya seperti itu. Ah, enggak. Aku cuma berusaha buat gak ingat. Kamu ingat punya keluarga? Aku yatim piatu. Sebenarnya aku sudah lupa, tapi manajer selalu bilang bahwa karyawan di sini tidak memiliki keluarga. Jadi mereka membantu kami memberikan pekerjaan dan asrama. Tapi kamu punya nenek. Aku terdiam dan menatap dia seolah-olah dia berbohong. Tapi tidak ada tanda-tanda kebohongan dari matanya. Bagaimana mungkin aku melupakan keluargaku? Apa aku tidak pernah bertemu dengan nenekku? Hanya sesekali saja setiap tahun. Atau sudah berapa tahun aku tidak bertemu dengannya? Apa kita beda kota? Aku sangat bisa memahami jika tidak ingat teman-temanku. Tapi, kenapa aku bisa melupakan keluargaku? Bisa jadi dia keluargaku satu-satunya kan? Kamu gak ingat? Kamu amnesia, anak. Kamu pernah kecelakaan. Dia bertanya kembali untuk memastikan. Sekarang, aku yang seperti dibungkam karena ucapan dia. Aku bahkan tidak tahu harus menunjukkan ekspresi seperti apa sekarang. Senang karena aku tahu masih memiliki keluarga, atau sedih karena aku melupakan satu-satunya keluargaku, atau bahkan marah karena rasanya seperti hidupku dimainkan oleh dunia. Akhirnya, aku hanya bisa meneteskan air mata. Dia langsung mengusap air mata yang jatuh di pipiku dan menepuk bahuku dengan hangat. Gak apa-apa, kita cari tahu bareng-bareng ya. Dia berusaha menenangkanku. Gimana kalau minggu depan kita ketemu lagi? Kamu ceritain semua kejadian selama 1 tahun ini. Aku juga bakal ceritain awal kita ketemu dan sedekat apa kita dulu. Aku langsung menganggukkan ajakan dia. Itu pasti yang terbaik untuk sekarang. Tapi kamu jangan bilang siapapun kita ada obrolan kayak gini. Dia mengingatkanku sambil menepuk-nepuk punggung tanganku. Loh, kenapa? Padahal aku ingin langsung menceritakan semua kejadian ini pada Maya, Salsa, dan Diana. Kita nggak tahu siapa yang bikin kamu sampai lupa ingatan kayak gini. Kita harus pelan-pelan cari tahu. Dia menjelaskan. Sekali lagi, aku mengiyakan ajakan dia. Aku rasa aku benar-benar percaya padanya. Atau mungkin tidak ada yang bisa aku percaya lagi selain dia untuk saat ini. Sekarang aku antar kamu pulang dulu ya. Kamu harus istirahat. Kita gak bisa cerita lagi dengan kondisi kamu yang belum siap. Seketika aku terpukau dengan sikapnya yang sekarang. Seharusnya aku yang bisa menenangkan dia. Dia yang awalnya emosi dan penuh kecewa menjadi pria hangat yang bisa menenangkanku. Hari sudah sore dan aku diantar pulang olehnya ke asrama. Tepat pukul 8 pagi dan dia berinisiatif untuk menjemputku. Aku mengiyakan semua ajakan dia, bukan karena sudah terlanjur percaya. Tapi aku harus berani untuk mencari tahu penyebab semua kejadian ini. Aku berdiam diri sambil duduk di kamarku dan berusaha mencerna semua kejadian yang menimpaku. Tetapi tidak ada satu ingatan pun yang muncul di benakku. Kok ngelamun, nak?
Tanya Maya yang khawatir melihat keadaanku sehabis pulang dari luar. Capek aja, habis jalan jauh barusan. Aku menjawabnya dengan berusaha terlihat santai. Emang kemana aja? Tanya Maya kembali. Keliling taman aja. Biasa cuma duduk di kedai. Tapi tadi penuh, jadi jalan-jalan di taman. Aku berusaha mengalihkan keadaan agar mereka tidak terlalu khawatir melihat raut wajahku yang sudah jelas memasang ekspresi kebingungan. Kamu gak ketemu dia lagi kan? Tanya Diana. Aku langsung paham siapa yang dimaksud oleh Diana. Aku hanya menggelengkan kepala agar mereka tidak bertanya kembali tentang dia. Tapi kamu tahu namanya? Dia tinggal di mana? Kerja di mana? Kenalan gitu loh, Nak. Salsa ikut bertanya. Emang harus ya? Kan gak kenal. Nah itu, justru karena gak kenal, kamu harus kenalan. Biar nanti kita bisa nilai itu orang benar atau enggaknya. Salsa menjelaskan. Setuju sih yang diomongin Salsa. Kamu harus kenal, Nak. Seenggaknya namanya dia. Diana menambahkan. Aku membenarkan omongan mereka. Bagaimana caranya aku bisa menilai orang itu jika aku sendiri tidak mau mencari tahu tentang orang tersebut? Dulu sih dia bilang Aldo. Entah Aldo apa. Nah, ada baiknya kalau kamu ketemu lagi, kamu tanya lebih tentang dia, mulai dari tempat tinggal, tempat kerja, atau status. Maya langsung memotong dan semua orang tertawa dengan ledekannya. Dia emang tipe orang yang pintar mencairkan suasana. Pernah dulu saat Salsa sedang menangis karena capek dengan kerjaannya, Maya langsung menghibur dengan guyonan-guyonannya. Salsa langsung berhenti menangis dan sedikit tersenyum. Tentu kesedihannya tidak langsung hilang, tapi ada seseorang yang bisa mencairkan suasana ketika sedih. Itu penting untuk kita. Ditambah Diana yang selalu menguatkan kita dengan kalimat-kalimat positifnya. Bagiku, kami berempat sudah seperti keluarga. Tapi untuk masalah ini, aku harus mencari tahu sendiri. Benar apa kata dia? Kita tidak tahu siapa yang membuat aku kehilangan ingatan masa lalu. Kalaupun dia yang berbohong, pasti akhirnya akan ketahuan juga. Dan untuk apa dia berbohong? Apa yang dia cari dariku? Aku tidak punya apa-apa. Bahkan untuk sekedar membeli mochi es krim pun harus menunggu setiap akhir pekan. Setelah 1 minggu kemudian, kami bertemu kembali. Kali ini, dia tampak lebih keren dari sebelumnya. Dia menggunakan jaket kulit berwarna hitam, celana hitam, dan sepatu dogmatnya yang berwarna hitam. Dia sudah menunggu dengan motor besarnya itu yang sedikit menjauh dari gerbang asrama. Tentu saja agar tidak terkena inspeksi dadakan oleh satpam. Aku mendekatinya sambil melambaikan tangan ke arahnya. Dan kuberikan sedikit senyuman manis sebagai bentuk terima kasih karena sudah menungguku dengan tenang. Mau kemana? Aku bertanya kepadanya sambil mengambil helm yang sudah disiapkan untukku. Makan ayam penyet, kamu suka kan? Dari namanya saja sudah menggugah selera makanku. Aku bahkan sudah lupa bagaimana rasanya ayam penyet sekarang. Lidahku hanya kenal rasa sup toge dan nasi goreng. Langsung kuanggukan ajakannya dan menaiki motornya itu. Dia mengendarai dengan hati-hati dibandingkan dengan sebelumnya.
Aku bahkan tidak terlalu kuat memegang dia. Perjalanan yang cukup santai dan bisa dinikmati untuk melihat sekitaran kota Semarang.